Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mencurahkan nikmat Islam dan imannya kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul meneladani sifat mulia sahabat Rasulullah. Generasi terbaik dari umat Islam ini adalah pada masa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa mereka lah terkumpul banyak keutamaan sehingga Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah pada generasiku, kemudian generasi setelah mereka dan generasi setelah mereka. Di antara keutamaan para sahabat yaitu memiliki sifat-sifat mulia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi saling mengasihi di antara sesama mereka. Engkau lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Kemudian para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang mulia di atas dapat diambil pelajaran bahwa sifat-sifat mulia dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu ada tegas terhadap orang kafir. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat di atas, wahazihi sifatu mu'minina an yakuna ahaduhum syadidan anifa alal kafari rahimah bil akhyar. Demikian sifat orang-orang beriman, mereka bersikap keras dan tegas kepada orang-orang kafir, tetapi bersikap lemah lembut dan baik kepada orang-orang beriman. Yang kedua, berlemah lembut kepada orang-orang beriman. Syekh Abdurrahman bin Nasir As'adi radhiyallahu anhu mengatakan dalam tafsir ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mengasihi di antara sesama mereka, yaitu mereka saling mencintai, saling menyayangi dan saling mengasihi. Di antara mereka seperti satu tubuh, mereka mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, banyak melakukan sholat. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir radhiyallahu anhu, mereka disifati dengan banyak amal dan banyak mengerjakan sholat yang merupakan amal yang paling baik. Mereka merupakan manusia yang paling perhatian terhadap sholat dan paling menjaga sholat, karena mereka faham bahwa mereka sebaik-baik amal, bahwa itu merupakan sebaik-baik amal, yang dimana menjaga dan melaksanakan sholat itu adalah suatu amal yang paling baik. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, i'lamu anna khaira a'malikum sholat, yang artinya ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal perbuatan kalian adalah sholat. Kemudian dan mereka juga memahami bahwa sholat merupakan
amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Ini sudah banyak kita ketahui soal keterangan ini. Terdapat pula dalam hadis Nabi SAW yang berarti amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat, dan jika kurang maka sungguh ia akan terjela dan merugi. Sebagaimana yang kita tahu semua teman-teman, bahwa sholat itu adalah yang paling pertama kali dihisab pada yaumil mahsyar. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah beberapa sifat mulia dari generasi terbaik umat ini, yaitu generasi umat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang dapat meneladani dan mewarisi sifat mulia mereka, sesungguhnya ia akan mendapat keuntungan yang besar. Akan tetapi, barang siapa yang sangat enggan untuk mengikuti sifat-sifat dan meneladani sifat-sifat baik para sahabat Rasulullah, niscaya ia akan berada dalam jurang kekufuran. Sebagaimana Imam Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya, barang siapa yang membenci para sahabat, maka ia telah kafir. Berdasarkan ayat ini, yaitu surah Al-Fat ayat ke-29. Maka dari itu teman-teman, maka dari yang saya sampaikan tadi, perbaikilah sholat dari teman-teman semua. Insya Allah sifat-sifat baik yang lainnya juga akan ikut serta. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan taufik untuk dapat meneladani dan mengikuti sifat-sifat mulia serta manhaj para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, itu saja mungkin kultum yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun adapun kata-kata yang saya sampaikan tidak pas, mungkin itu menjadi koreksi untuk diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.